Shalom, selamat pagi Sobat Karunian yang selalu diberkati Tuhan tentunya. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan masuk dalam tulah yang ke-6 ya, namun sebelumnya kita berdoa dulu. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kami di bagian tulah yang ke-6. Tuhan beri hikmat bagi kami untuk memahami dan mendapatkan makna dari pembacaan pagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik Sobat Karunian, terambil dari kitab Keluaran, kita akan baca pasal yang ke-9 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan untuk kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serakup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Ya, Sobat Karunian, kalau kita pernah tahu atau pernah ngalamin namanya bara atau bisul ini tentu sangat menyakitkan ya, dan sangat tidak nyaman lah buat kita gitu ya. Nah, tulah yang ke-6 ini yang menimpa bangsa Mesir ini meliputi keseluruhan ya, baik itu manusia, hewan, bahkan orang-orang yang dikatakan super, yang kuat, yang hebat, ahli-ahli sihir di Mesir itu juga tidak luput dari penyakit ini ya, dari serangan tulah bisul ini gitu ya. Nah, kondisi ini membuktikan bahwa nyata ya, bahwa orang hebat sekalipun itu tidak akan berdaya kalau Tuhan sudah bekerja gitu ya. Dari sini juga membuktikan bahwa Tuhan berkuasa di atas segalanya ya. Kehebatan tulah-tulah tersebut yang hilang dan muncul akhirnya ya, itu semua atas perintah Musa ya. Dan ini membuktikan bahwa murni ini karena kuasa Tuhan, karena mujizat Tuhan ya. Orang-orang hebat di sana tidak berkuasa untuk menyembuhkan atau menghilangkan tulah barah ini ya. Hanya kuasa Tuhan. Sebenarnya dari peristiwa ini harusnya Firaun dan bangsa Mesir menjadi percaya. Tetapi apa yang terjadi, mereka masih keras kepala ya, tidak mau percaya dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan bangsa ini ya. Nah, Sobat Karunian, yang dapat kita pelajari dari kisah barah ini adalah yang pertama, bahwa setiap orang yang menolak atau melanggar apa yang Tuhan inginkan, kehendaki, itu pasti akan mendapatkan ganjarannya, mendapatkan akibatnya ya. Jadi jangan pernah coba-coba kita untuk melanggar ataupun mengabaikan apa yang menjadi peringatan Tuhan. Responi dengan baik ya. Yang kedua, bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa apapun yang ada di dunia ini. Orang-orang hebat sekalipun, tetap Tuhan tetap lebih berkuasa di atas segalanya ya. Jadi Sobat Karunian, sehebat apapun kita, baik hari ini maupun suatu saat nanti kita hebat, jangan pernah keraskan hati ketika firman Tuhan menegur dan mengingatkan kita. Mungkin langkah kita salah, kita diingatkan. Ya, buka hatilah untuk bertobat ya. Daud dulu pernah menjadi orang yang hebat dan pernah jatuh dalam dosa. Tetapi ketika Tuhan tegur, dia buka hati dan segera bertobat. Ini adalah contoh yang baik. Itu yang perlu kita ikuti ya. Karena tidak selamanya kehidupan kita memang tidak selalu benar. Ada kadang kita salah. Tapi ketika kita meresponi teguran itu dan segera kembali ke jalan yang benar, maka Tuhan tentu akan mengasihi kita ya. Kiranya Tuhan menolong kita, kedepannya hidup kita tetap aman dalam lindungan Tuhan. Percayalah kuasa Tuhan di atas segalanya, jadi jangan pernah takut. Apapun yang terjadi, berjalanlah dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pelajaran dari barah ini, tulah barah ini Tuhan. Kami tahu walaupun kesannya sepele penyakit ini, tetapi sungguh ini bukan hal yang bisa disepelekan. Tuhan bisa memperingati kami dengan berbagai macam hal dan peristiwa. Tapi biarlah Tuhan ajar kami untuk peka. Ketika Tuhan menegur, artinya Tuhan ingin menyadarkan kami supaya kami kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, pimpin kami terus supaya kami tetap berjalan dalam kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.